Halo sahabat paham ketuhanan, pada kali ini saya akan berbagi beberapa hal mengenai paham ketuhanan. Yang pertama, pentingnya memahami filsafat ketuhanan. Yang kedua, relevansi dengan COVID-19. Yang ketiga, para tokoh filsuf dari masa ke masa. Yang keempat, 6 argumentasi dari Michael Palmer. Yang kelima, ritual larung saji pada tradisi kejawen. Sudah sejak dahulu banyak manusia terus mempelajari eksistensi Tuhan. Berbagai hal dilakukan untuk membuktikan bahwa Tuhan bukanlah omong kosong. Pada awalnya, Tuhan dialami dan dimengerti pada alam. Keberadaan Tuhan disadari sebagai kehadiran kekuatan yang ajaib, menakjubkan, namun tak terjelaskan atau misteri dalam alam. Kepercayaan ini dinamakan animisme. Ketika pengalaman manusia terus berkembang, konsep Tuhan pada alam menuju pada pengalaman yang kudus, yang dijumpai melalui hal-hal yang lebih luas daripada alam. Misalnya melalui situasi-situasi batas, pengalaman, kekuatan, kekacauan, cinta, keindahan. Intinya adalah kepercayaan pribadi pada yang mutlak yang ditunjuk dengan berbagai nama. Tuhan dalam filsafat Yunani kuno. Sudah sejak lama masyarakat Yunani mempunyai agama, yakni Yunani kuno. Dalam masyarakat Yunani kuno, ditemukan keberadaan agama rakyat populer dengan kebaktian kultis pada dewa-dewa pluralis yang masing-masing dihubungkan dengan suatu aspek dari alam. Agama mereka membawa mereka pada sikap hidup takluk pada nasib. Pentingnya filsafat mengenai Tuhan tidak lain agar Tuhan dapat dimengerti dengan rasional. Tujuannya adalah agar Tuhan dapat dipertanggungjawabkan dengan nalar. Oleh karena itu, banyak filsuf yang muncul menyampaikan pendapatnya. Relevansi eksistensi Tuhan dengan pandemi saat ini memunculkan pertanyaan. Mengingat bahwa eksistensi Tuhan ada untuk menyelamatkan manusia, mengapa ia membiarkan umat manusia menderita karena berbagai konflik, termasuk dampak COVID yang tidak kunjung usai? Inilah pertanyaan yang seringkali menguncang iman, di mana masih banyak misteri yang belum terpecahkan. Para filsuf dari masa ke masa. René Descartes yang hidup antara 1596 sampai 1650. Descartes ingin mengupayakan kepastian filosofis matematis absolut yang ideal. Yang dicarinya bukan metafisika, melainkan suatu metode yang pasti sebagai dan seragam serta bebas dari inkonsistensi sebagai dasar fiksi filosofis. Blaise Pascal yang hidup antara 1623 sampai 1662. Pascal menunjukkan bahwa akal budi sendirian tidak memadai. Menurutnya, penalaran dengan akal budi harus dikombinasikan dengan perasaan sensitif, karena keduanya memiliki batasannya masing-masing. Akal budi menuju pada penalaran logis, sedangkan perasaan atau insting menuju pada perasaan intuitif. Kalimat yang terkenal darinya adalah credo ergo sum. David Hume yang hidup antara 1711 sampai 1776. David Hume membahas banyak persoalan tentang agama dan mengajukan keberatan-keberatan pada hakim-hakim tradisional agama. Hume merupakan satu dari para filsuf pertama yang membahas secara sistematis agama sebagai suatu fenomena natural dengan menunjukkan bagaimana kepercayaan religius dapat muncul dari sarana-sarana natural alih-alih yang supernatural. Titik berangkat untuk memahami pandangan-pandangan Hume tentang Allah adalah empirismenya. Immanuel Kant yang hidup 1724 sampai 1804 Kant memproklamasikan kegagalan segala usaha metafisika yang mengajukan pandangan bahwa pemikiran objek-objek di luar pandangan indrawi hanya menghasilkan kesesatan dan tipuan. Bagi Kant, bersikap moral diupayakan demi hukum moral itu sendiri. Walau ini baru bisa dimengerti kalau bersikap moral itu bakalan mendatangkan kebahagiaan. Sementara itu, kebahagiaan itu sendiri di luar kuasa manusia dan hanya bisa dijamin oleh Tuhan. Nicolas Malebranche yang hidup 1638 sampai 1715. Malebranche terkenal dengan pernyataan, "Kita melihat segala hal dalam Tuhan." Ia meletakkan Tuhan sebagai satu-satunya sumber dari efikasi kausal, baik pada tatanan pengetahuan manusiawi maupun pada tatanan kausalitas fisis. Tuhan selalu bertindak dalam konformitas dengan adanya dan satu-satunya tujuan Tuhan dalam kemuliaannya sendiri, yakni Yesus Kristus. Baru Spinoza yang hidup 1632 sampai 1677.
Spinoza berusaha menjawab persoalan yang diajukan Descartes. Bagaimanakah Allah, jiwa, dan dunia material bisa dipikirkan sebagai satu kesatuan utuh? Ia menjawabnya dengan mendefinisikan substansi, yaitu sebagai suatu yang ada dalam dirinya sendiri dan dapat dipikirkan oleh dirinya sendiri. Artinya, suatu yang konsepnya tidak membutuhkan konsep lain untuk membentuknya. Gottfried Wilhelm Leibniz. Ia hidup sekitar tahun 1646 hingga 1716. Ia setuju dengan Aquinas bahwa refleksi atas hakikat keniscayaan dan kemungkinan adalah cukup untuk menunjukkan keberadaan Allah. Ia mengembangkan jalan berpikir sendiri yang sampai pada kesimpulan serupa yang mulai dari pertanyaan, mengapa ada dunia? Dan mengapa ia seperti itu? Friedrich Nietzsche yang hidup pada tahun 1844 hingga 1900. Nietzsche menjunjung tinggi pengalaman eksistensial seorang pribadi yang hidup. Ia mencari arti dari hidup. Pengalaman yang terpenting adalah pengalaman estetis dan pengalaman penderitaan. Yang kurang dihargainya adalah ide-ide rasional yang baginya menunjuk pada kebutuhan hidup, tetapi tidak membentuk kebenaran yang. Alfred North Whitehead yang hidup pada tahun 1861 hingga 1947. Whitehead menginspirasi dan memberikan pendasaran bagi teisme proses. Segenap alam merupakan suatu proses raksasa yang terdiri kesempatan-kesempatan aktual kecil yang tak berakhir yang masuk ke dalam relasi-relasi aktif dengan yang lain dan tumbuh bersama di dalam proses kecil dan tak terbatas. Whitehead memandang bahwa peristiwa-peristiwa di dunia memiliki lokus spesifik dengan mengacu pada Tuhan, tetapi Tuhan tidak memiliki lokus dengan acuan pada dunia. Pierre Teilhard de Chardin, yang hidup pada tahun 1881 sampai 1955. Teilhard de Chardin mengajukan kesatuan pengetahuan ilmiah, khususnya evolusi kosmos, dan ide-ide teologis yang menghasilkan jalan lain di luar dua jenis gambaran Tuhan, yang jauh di surga atau transenden dan yang tinggal dalam hati manusia atau imanen. Tuhan adalah Dia yang di dalamnya kita hidup dan bergerak dan memiliki keberadaan kita. Sigmund Freud yang hidup pada tahun 1856 sampai 1939. Freud mempertanyakan sumber-sumber dari kekuatan dalam di balik ide-ide religius. Baginya, ide-ide itu merupakan ilusi-ilusi pemenuhan dari keinginan-keinginan terkuat, dan paling mendesak dari umat manusia. 6 klasifikasi menurut Michael Palmer. Pertama, argumentasi ontologis. Ontologis merupakan studi yang membahas keberadaan sesuatu yang bersifat konkret, digunakan oleh Anselmus, Descartes, Plato, Plotinus, Duns Scotus, dan lain-lain. 2. Argumentasi kosmologis. Kosmologi adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur dan sejarah alam semesta berskala besar. Digunakan oleh Plotinus, Thomas Aquinas, Aristoteles, Descartes, dan lain-lain. 3. Argumentasi teleologis. Teleologi berasal dari akar kata Yunani telos, yang berarti akhir, tujuan, maksud, dan logos. Teleologi adalah ajaran yang menerangkan bahwa segala sesuatu dan segala kejadian menuju pada tujuan tertentu. 4. Argumentasi teologis. Teologi berasal dari bahasa Yunani theos yang berarti Tuhan, dan logos yang berarti ilmu. Jadi teologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai Tuhan. 5. Argumentasi moral. Moral adalah segala tindakan manusia mengenai nilai positif maupun negatif, digunakan oleh Plato, Immanuel Kant, C.S. Lewis, Thomas Aquinas, dan lain-lain. 6. Argumentasi fungsional. Fungsional adalah istilah yang merujuk pada aspek sosial yang ditinjau berdasarkan pada fungsinya, digunakan oleh Blaise Pascal, William James, Mircea Eliade, Kierkegaard, dan lain-lain. Menyoroti berbagai ritual yang terjadi di Indonesia, mungkin kita pernah mendengar ritual larung saji. Larung saji adalah sebuah tindakan religi dengan paham animisme dan dinamisme, di mana mitos dan magi tetap melekat dalam pribadi orang Jawa yang tinggal di pesisir selatan Pulau Jawa atau sebuah danau. Tindakan-tindakan simbolis dalam setiap proses memiliki arti atau tujuan, walaupun dengan berbagai macam cara yang berbeda. Namun pada akhirnya meminta keselamatan kepada Sang Pencipta. Orang Jawa yang melaksanakan larung saji menyadari akan eksistensi dari yang transenden. Oleh karena itu,
para leluhur membuat ritual tolak bala sebagai ungkapan eksistensi mereka. Sekian dari saya, semoga membantu. Terima kasih dan sampai jumpa.